Kalau dia tidak redha, masuklah bisikan syaitan. Jadi ya. hasad itu iri, dengki. Itulah maka muncul dari hasad itu istilah SMS itu kan, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Atau tetangga. Atau aduh mantanku ternyata lebih bahagia dengan suami yang sekarang. Bisa, gitu bisa. Jadi dan itu kan suatu hal yang memalukan, makanya KPK dituntut untuk bisa mengusut kasus tuntas ini. Terus kayak gratifikasi itu maksud rezeki buat dia juga atau bagaimana? Iya rezeki, cuma rezeki yang haram gitu kan, riswa, sogok ya. Pengen menunjukkan keglamoran kehidupan seorang keluarga dari kerajaan Jawa itu mungkin. Atau dulu miskin? Bisa jadi ya? Dulu miskin nggak? Ya. Karena tabiat manusia kan begitu. Ya ibu-ibu, para wanita-wanita suka dia menunjukkan glamorannya, identitasnya kan begitu dalam bentuk perhiasan, handphone yang branded, tas-tas yang branded, baju-baju brand lain sebagainya. Yang jadi masalah itu kan itu bukan hanya masalah uang pribadi, tapi itu adalah gratifikasi. Ya jetnya itu ya arahnya ke sana, dugaannya ke sana, gratifikasi daripada ya seorang pengusaha yang dikhawatirkan akan mengintervensi kebijakan negara. Dan itu kan suatu hal yang memalukan, makanya KPK dituntut untuk bisa mengusut kasus tuntas ini. Terus kayak gratifikasi itu maksud rezeki buat dia juga atau bagaimana? Iya rezeki, cuma rezeki yang haram gitu kan, riswa, sogok ya. Ya rezeki itu awalnya netral, ada yang halal, ada haram. Ya tinggal kita menjemputnya bagaimana, dengan cara yang halal atau cara yang haram. Dan rezeki juga rahasianya Allah ya. Kalau misal berbaginya dengan orang yang bukan sesama muslim, pahalanya sama besarnya sama seperti memberikan dengan yang sesama muslim. Atau sia-sia atau bagaimana? Ya makanya di sana ada kalimat kan, tuh namanya itu sedekah itu ibadah harta. Ya ibadah itu kan ditentukan oleh Allah syariatnya, ketentuannya. Makanya bahasanya surat Al-Baqarah 281 ya tentang keutamaan infak 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'ata habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi ada kalimat di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang ditanam menumbuhkan 7 cabang. Tiap-tiap cabang tumbuh 100 cabang lagi. 1 tumbuh 7. Setiap cabang tadi tumbuh lagi 100. 100 kali 7 jadi 700. Jadi 1 banding 700. Ya. Jadi perumpamaan di sana menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jalan Allah itu kan luas lagi penafsirannya. Tadi menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, membangun masjid ya untuk para pejuang-pejuang Islam, dan luas lagi pemahamannya begitu. Jadi lebih spesifik di sana di jalan Allah. Bukan berarti membatasi saja tidak kepada manusia yang lain begitu. Bisa. Ya, umpamanya ada orang yang di luar akidah Islam yang memang kita perlu bantu secara kemanusiaan, kita juga punya kewajiban untuk menolongnya sesuai dengan kemampuan kita. Baik, jadi perlu ditegaskan tadi bahwa sebenarnya definisi rezeki ini netral ya Ustaz? Netral. Baik itu halal maupun rezeki yang haram. Dia berlaku ke semua makhluk walaupun dia bejat, walaupun dia memang ya penista agama juga ya. Penjahat. Makanya bahasanya kan sering kita dengar itu istidraj. Istidraj itu dia sukses, dia kaya, tapi dia enggak ahli ibadah, dia enggak mau ibadah, enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau rajin maksiat gitu kan, minum, main perempuan. Dan dengan bangganya mengatakan aku lu enggak sholat tapi ya lancar, dibandingkan kau sholat. Tapi rezeki kau dibandingkan aku ya. Ada tuh kayak gitu tuh. Naik perginya naik angkot, pulangnya naik bus bilang gitu ya. Aku lah nggak perlu kayak begitu, coba rezeki. Kau datang kemari asih minta utang aja, mau utang aja gitu. Kayak kepengalaman kali ya. Baik, kita sapa kembali sahabat podcaster di luar sana yang mau bertanya-tanya, mumpung ada Ustadz. Ya, mumpung lagi ada Ustadz Tommy yang bisa berbagi ilmu. Akan dikondisikan sedikit pertanyaan klien itu biar cepat. Biar gak lama kali. Ustaz mau berangkat ini. Coba dibuka dulu komentarnya mungkin.
Ya. bisa ditampilkan. Kembali mengingatkan untuk semua pendengar, pecinta ya, penikmat, penonton setia Penikmat. Naira Info. Serem saya dengar kata-kata apa-apa penikmat. lah ya. Untuk Naira Studio Podcasting, jangan lupa untuk subscribe, kita punya YouTube channel, kita punya Facebook, di follow juga, kita punya Instagram, TikTok dan juga Spotify. Ini Ya. notice di Facebook kita masih menanya berikan komentar untuk Fajar Nirwana, masih itu loh pertanyaannya. Tolong ya, Fajar Nirwana lagi nggak Udah pulang loh dia. Udah pulang dia. Udah pulang loh dia. Jangan ya dia Jangan deh ya, harus dicek ya dek ya. Iya. Berikan komentar kamu untuk Fajar Nirwana. Terlalu setia gitu sama Fajar Nirwana nih. Gimana ceritanya? Coba dicek ya dek. Seperti mati lampu. Ya sayang, seperti mati lampu. Oke, kita coba baca dulu komentar di IG katanya. Coba kita lihat, adakah komentar di IG? Bagaimana agar bisa ikhlas melihat orang lain punya banyak uang dan rezeki sedangkan kita tahu tabiatnya? Ya, itu mirip kayak pertanyaan Cegu tadi. Mungkin bisa dijawab Ustaz, silakan. Iya. Ini juga sering menjadi godaan bagi setiap kita lah sebagai manusia biasa. Siapa yang hatinya tidak ternyuh gitu Atau bahasanya dongkol ya. gitu Dongkol mungkin belum ternyuh kan. Aduh kok abang bisa kesetrum gitu ya, ya. abangku lebih sukses Iya, iya, gitu iya, baru iya, iya. beli rumah, baru ganti mobil Atau tetangga. Atau aduh mantanku ternyata lebih bahagia Ya, dengan suami yang sekarang. bisa gitu bisa. Jadi Enggak juga dia, mau pindah juga dia, mau pindah rumah dia. Bukan dia. Lanjut silakan Ustaz, silakan. Jadi itu perkara yang naluriah, bukan naluriah itu hampir semua orang punya. Tinggal kita memanajemen hati kita. Legowo tidak menerima nggak orang lain lebih baik dari kita. Ya orang lain lebih sukses, lebih kaya. Nah ini adalah bentuk keredoan terhadap ketentuan tadi, rezeki itu bagian daripada takdir Allah. Kalau dia tidak redha, masuklah bisikan syaitan. Jadi hasad, ya. hasad itu iri, dengki. Itulah maka muncul dari hasad itu istilah SMS tuh kan, susah melihat orang senang, senang melihat orang senang susah. melihat orang susah. Kalau orang sukses dia, aduh susah Memang banget Ustaz ya. untuk bisa sampai ke level kita nggak peduli itu, memang kajiannya harus lebih tinggi. Nah, itulah maka manajemen Udah kolbu. pasang kacamata kuda aja. Iya. Mau kok kayak apa terserah, nggak peduli aku. Yang penting aku dengan diriku. Termasuk amalannya makan tempe ya sebagai sarapan pagi ya. Dibuka-bukanya. Untuk diet loh Ustaz, untuk diet loh. Untuk diet. Diri disuruh coba nggak mau. Disuruh coba nggak mau dia. Aduh. Padahal itu. Itu manajemen kolbu Ya ya. manajemen Enggak, kalbu. itu coba. Artinya Padahal kalau kita tidak redha dengan ketetapan Allah itu level dan derajat keimanan mahal kita itu rendah. Ikut gitu. itunya training mahal itu makanya berkesan lah. Dalam hal inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Tabrani bersabda, man lam yardu bi qada'i wa lam yasbir ala musibati falyaltamis rubba siwaya. Barang siapa yang tidak redha dengan ketetapan takdirku, tadi dia orang kaya aku nggak kaya, orang susah aku susah gitu kan, dia tidak bersabar atas musibah yang ku tetapkan padanya, maka carilah Tuhan selain aku. Nah, jadi Insya Allah istiqomah Ustaz. Walaupun naiknya Honda Brio ya. Honda bukan. Honda Brio ya. jadi kita harus redha, harus Walaupun redha. naiknya legenda 2 aman aja Ustaz. Ya kanan kiri. Biar orang yang jalan kan, Yang naik penting masih sepeda. bisa jalan ya. Nggak, maksudnya supaya timbul rasa syukur tuh lihat orang yang jalan kaki. Iya itulah Lihat orang yang makanya. naik sepeda. Tapi jangan yang orang jalan di kanal ya, karena dia mau bunuh diri mungkin. Serius itu. Enggak lah, enggak ada yang mau. Baik. Nanti jadi mikirnya beneran enggak, kan. Bercanda. Kita lihat komentar di IG yang kedua. Silakan. Apa konsep negara kita kurang islami sampai negeri kaya? Sampai negeri kaya. Sampai negeri kaya tapi rakyat miskin di mana-mana. Ini tim kreatif Serius udah ya? mulai berani-berani ya nanya-nanya ke sana ya. Iya. Itu pertanyaannya. Ya kalau dikatakan negeri orang Islami ya memang agama di negeri ini tidak dilarang, maka dianggap bukan negara Atau jadi sekuler. Indonesia aja yang negara Islam tapi miskin, tapi negara lain negara Islam Pertanyaannya adalah negara ini dianggap
bukan sekuler ya memang sejatinya sekuler hanya menjadikan Islam sebagai spiritual dan moral gitu. Tidak dijadikan Islam itu sebagai standar mengatur kehidupan, termasuk di dalam mengatur negara. Takbir, Allahu Akbar. Maka tadi kalau yang Mulyono sekarang ngakunya sebagai Umar bin Khattab, Iya, ya iya, kan? betul. Umar bin Khattab itu kan selalu sidak ke rumah rakyatnya, melihat dari dekat apakah mereka malam ini makan atau tidak. Kemana ada sidak ya? Ada apa? Sakit atau Karet, tidak. ada perahu karet tapi nggak dipakai, tapi sidak kan turun-turun di air ada yang sidaknya gitu. Nah, jadi itu adalah bentuk aksi nyata seorang pemimpin dalam Islam melihat dari dekat kondisi rakyatnya. Jadi bukan hanya pencitraan masuk gorong-gorong begitu. Nah, kemudian kalau tadi apakah kurang Islam, memang benar gitu. Yang diwajibkan dalam Islam itu sebenarnya secara jujur kita akui, secara kita imani adalah zakat, bukan pajak. Ketika zakat itu diwajibkan juga bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, justru kalau pajak ditekankan tadi mau miskin, mau kaya, mau rakyat menengah semua Rata, bayar. ya. Kalau akhirnya pajak zakat- diambil alih sama pemerintah untuk alasan ya mensejahterakan rakyat, nggak apa-apa itu Ustaz. Ya tadi tetap juga ada kategorinya. Kalau dalam Islam hanya orang-orang kaya. Ini kan nggak semua nggak hanya orang kaya kan. Mau yang Studi miskin, case-nya orang pernah, susah. gitu loh. Artinya pengelolaannya oleh pemerintah boleh, sah saja. Asalnya ketika darurat boleh, tapi hanya diambil Dari pajak orang itu kaya. dari golongan orang kaya, sama seperti zakat. Tidak orang golongan Kategori dengan orang kaya miskin. ini kan nggak hanya Muslim aja Ustaz, di Indonesia ada yang Kristen, ada yang Ya, ini tadi konteksnya kalau zakat kan itu ibadah. Ya sama kalaupun di dalam negara Islam, daulah Islam yang dikutip itu hanya orang-orang Islam saja. Nanti orang-orang non-Muslim ada namanya jizyah. Jizyah itu seperti upeti tiap tahun. Itu juga tidak besar. Ya sebagai bentuk kewajiban dia karena negara sudah menjamin kehidupannya. Dan itu hanya sekedar bentuk dia sebagai orang kafir yang hidup di dalam naungan Islam. Dalam masa Khalifah Umar itu hanya 2 dinar ya. 1 dinar itu 4,25 gram. Itu dari orang kaya saja, orang Setahun ya? setahun. Orang non muslim yang miskin tidak dikutip. kategorinya ada juga Ada. Yang miskinnya seperti apa Iya. gitu ya. Makanya sumber pendapatan keuangan negara luas itu luas sekali, banyak sekali. Maka ada kitab Al-Amwal khusus membahas masalah itu. Ya, Nizamul Iqtisadi fil Islam itu Pak Zenda bahas itu dia. Jadi dia udah banyak dia ngerti tentang. Apalagi dia kan jadi kayak haji. Iya. Kayak haji. Begitu. Kayak Haji Panji itu Dulu Panji kita tadi ya. waktu zaman masih 3 IB kita pernah bahas itu sama teman yang bule itu. Sayang Indonesia ini loh. Kita negara hampir gak punya apa-apa kata dia bilang kan. Cuman ya kita masih bisa sejahtera gitu. Maksudnya masih ada digaranti, dijamin mereka kemana-mana. Itu nggak khawatir oleh negaranya. Tapi bisa kita Mereka- bandingkan kita kan ya, enggak gitu. kita bandingkan dengan Qatar gitu kan. Qatar kan sumber daya alamnya melimpah minyaknya. Kita pun melimpah emas di Papua, begitu di Newmont banyak sekali, batu bara. Betul, Tapi macam- kita nggak sebanding Macam-macam, dengan nggak orang yang nggak di satu jenis Dubai saja ya, gitu. Ustaz, ya. Di Dubai itu lihatlah, Ferrari itu jadi taksi. Iya, Ferrari jadi taksi. Ya, Jin. Bagaimana orang-orang Kita di sana orang lahiran gratis, orang mau nikahan gratis, semua digratis oleh negara, sekolah, rumah sakit, Pendidikan ya, ya. pendidikan Tapi banyak gratis orang semua. susah juga di sana Ustaz yang gembel-gembel. Ya Itu ada, juga tetap tuh. ada tadi, tapi tetap dijamin oleh negara, gitu kan? Biar ada pembanding. Kalau nggak ada mereka yang seperti itu nggak dibilang orang kaya, ya kan? Iya. Kalau Game, kaya semua segembel-gembelnya mereka keretanya nggak legenda loh. tetap bersyukur Baik. kepada Allah. Ya, Oke. kita mau sampaikan juga bahwa kegiatan dan agenda dari Naira Studi Broadcasting ini didukung sepenuhnya oleh mitra logistik. Oma kesal barangmu tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada mitra logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliran kirim barang aman bersama mitra logistik. Oke. Iya, ya. Jadi untuk urusan pindah-pindah, ya, jangan pindah klien hati, silakan ke mitra logistik. Ya, untuk urusan kirim-kirim barang juga serahkan ke mitra logistik. Ini the one and only nih untuk di
Naira Studio Podcasting. Masya Allah, tabarakallah. Ya, informasi lebih lanjut nanti bisa dibuka di websitenya, diklik, dicari di Google ya, www.mitralogistik.co.id. Iya. Jadi seru bahas kita topik yang kedua, apa? Membahas apa tentang topik kedua? Bahas topik yang kedua berkaitan sama, ya ampun ini serius ini beritanya. Iya, tentang pernikahan kemarin ya. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang. Kalau misalnya sudah waktunya ada memenuhi syarat dan ada, ya udah silakan Emang aja di daerah lah. mana kemarin santri ya menikah usia 15 tahun. 15 tahun ya. Nah, kebanyakan kan kalau kita bagi muslim dan ustadz-ustadz banyak Tapi hubungannya sama ini topik bahasan itu iya, sedekah makanya rezeki juga tuh. kita membahas tentang masalah rezeki, keyakinan orang untuk menikah. Ada nanti mau nanya. Ada. Orangnya nggak jauh-jauh di sini ya. Enggak, bukan berkaitan sama itu juga. Mungkin kita beda pandangan. Maksudnya mau nanya langsung aja nih. Nanti. Oh. Nah, Ya, pertanyaannya terkait dengan pernikahan dini kemarin saat viral juga di daerah Jawa atau gimana saya lupa ya. Jawa Depok ya, Depok. Depok atau mana? Tangerang yang pernikahan usia 15 tahun, pasangan muda-mudi ya. Mereka mendapatkan komentar-komentar negatif juga dari beberapa masyarakat. Tapi kalau kita melihat tema serba-serbi sedekah dan rezeki ini kan dalam Islam juga pernah ada atau sempat dia sampaikan bahwa ada keyakinan menikah itu ada rezeki istri, ada rezeki suami. Nah, ini motivasi yang dilakukan orang menikah dengan konsep itu kira-kira bisa nggak Ustaz? Dan kemudian apa hal pemikiran mendasar yang dibangun di atasnya gitu loh? Ya memang garansi menikah itu nanti rezekinya bakal berlipat-lipat. Tapi kalau Ya. dia miskin ya. Ya, jadi terkait dengan banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ya, tahayul, khurafat itu diantaranya rezeki itu tertakluk kepada nilai angka matematis. Ya, artinya kalau rezeki itu tertakluk kepada nilai angka matematis itu umpamanya gajinya UMR ya dibagi keluarganya 5 orang maka nggak akan mencukupi. Atau kalau dia gajinya cuma 1 juta mau nikah bagaimana bisa cukup begitu kan, untuk mahar, untuk segala macam, untuk pestanya begitu ya. Jadi itu adalah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan gitu, bahwa rezeki itu tidak tertakluk kepada usaha, tidak tertakluk kepada IQ, tidak tertakluk pada jabatan, dan termasuk tadi angka-angka matematis. Tapi rezeki itu dari Allah. Apalagi ketika seseorang itu memang niatnya mau beribadah kepada Allah. Karena asalnya nikah itu adalah ibadah, ingin menghalalkan yang asalnya dilarang, diharamkan oleh Allah, yaitu berhubungan badan antara dua makhluk yang berlawanan jenis. Ya, jadi asalnya itu adalah perkara ibadah. Nah, persoalannya tadi karena kita hidup di dalam tadi kembali lagi ya, standarisasi kehidupan kita itu kan masyarakat kita pola pikirnya itu pola pikir yang bukan Islami ya. Jadi standarnya itu nunggu mapan dulu, nunggu punya rumah, punya mobil, punya gaji yang gede, penghasilan yang besar baru cukup, atau usianya yang matang dulu. Karena memang ada faktanya loh Ustaz. Ada salah bagian dari keluarga kita yang kemarin dia minta antarnya tuh 50 juta dan dia harus bisa ditunda lah nikahnya. Harus nunggu sampai dia punya rumah dulu loh baru bisa dijadikan mantu. Ya, jadi memang begitu standarnya. Maka harus kita kembalikan kepada Islam ya. Di dalam Islam usia dewasa itu kan balik dan berakal. Ya, balik berakal itu kalau wanita standarnya kan sudah haid. Ya, sudah haid ya. Ya, kalau itu haid secara biologisnya, ya kematangan berpikirnya itu ya di usia belasan itu sudah masuk mulai dewasa, begitu remaja ya. Kalau umur 48 tahun itu dewasa kali ya. Dewasa kali. Tua kali ya. Nah, jadi kembali ke tadi, di dalam Islam tidak ada sebenarnya istilah pernikahan dini ya. Cukup nikah saja gitu. Ya itu karena dianggap kayak ya masih kecil. Dulu ada kasus besar Syekh Fuji ya. Syekh Fuji yang istrinya itu ya baru usia tamat SMP atau SMA dulu ya, SMA kelas 2 mungkin ya, SMP ada baru. Badannya udah kayak kita. Dan itu pun ditunda juga pernikahannya karena dia tersangkut kasus terhadap anak-anak begitu kan. Nah, ini karena memang tadi undang-undang yang mengatur di negara kita ini tidak bertolak belakang tidak murni sesuai dengan Islam begitu. Nah,
ditambah lagi istilah-istilah gender, emansipasi itu akan HAM, ya. HAM itu kan dari standarisasi Barat gitu. Barat itu tidak menginginkan memang Islam itu dilegalkan dalam hal itu, justru mereka mau ilegal gitu, no marriage gitu, hidup bersama tanpa nikah itu jauh lebih keren gitu kan. Mereka lebih senang begitu, banyak yang kebo, ya banyak yang berzina, sehingga banyak yang aborsi, hamil di luar nikah, banyak kasus-kasus kayak begitu kan. Jadi mana yang lebih dipilih, kita aman tadi ibadah atau melakukan hal-hal yang dilarang agama? Kan kemarin rame kasus pelajar yang SMU mau ujian akhir itu minta surat rekomendasi karena hamil. Itu artinya luar biasa seks bebas itu. Di Jawa itu sampai ribuan orang di Jawa Kalau Timur. pelakuan seperti itu pun tetap diatur dari rezekinya sama Allah ya. Nah itu artinya kita mana milih jalan yang Allah ridhai, ya dengan jalan yang Allah ridhai itulah akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya sehingga konsep bertakwa kepada may yattaqilla yaj'alu makhraja warzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari masalah hidupnya, akan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat Bukannya 3. semakin bertakwa semakin Jadi, banyak ujian hidup betul. Ya memang, jadi artinya nikah itu kan ibadah. Untuk apa bertakwa kepada Allah? Itu jalan. Banyak fakta yang membuktikan, termasuklah saya dulu awal nikah punya apa gitu. Dengan kita menikah, Sekarang punya apa aja, Allah Ustaz? banyak beri kita kemudahan-kemudahan. Dulu nggak Allah punya kasih apa, sekarang rezeki. punya apa aja, Ustaz? Punya istri, punya anak pasti, ya kan. Punya rumah pasti. Alhamdulillah yang punya yang lain ada juga gitu kan. Nah, jadi itu kan jalan Simpanan yang juga diberikan banyak, oleh ya. Allah gitu kan. Simpanan apa dulu? Ya, duit lah, duit, simpanan duit lah. Jangan jadi perkara kalau gitu. Jadi intinya itu kembali ke standar berpikir, mindset, standar nilai ya. Berbeda kita dengan kapitalis dengan sekuler ini. Ya kembalikan Pak Jen, udah jam 6:05. Iya, iya. Gak berasa ya. Waktu memang musuh besar kita Oke. yang mau mencari ilmu. Satu pertanyaan lagi dari IG kita boleh lihat? Ada IG? Iya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sedekah yang dikontenin di sosial media? Oh, Iya. yang seperti heboh-heboh kemarin tuh ya, minta duit, pakai air dikerujukin di kolam-kolam gitu. Bukan yang dia sedekah sama orang tapi jadikan konten gitu loh. Oh. Gimana Ustaz? Ada juga kayak gitu tadi. Iya. modelnya. Ya, ibadah itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia bersedekah tadi ibadah harta, sedekah itu ibadah harta. Dikontenin kemudian supaya banyak ininya, viewernya, banyak Parangan ininya. Putih dapat rumah Maka miliaran. tujuan awalnya saya kira bukan untuk ibadah, tapi memang mau mencari banyak viewers supaya banyak subscriber dan lain sebagainya. Dan itu perbuatan yang tidak terpuji dalam Islam. Ya ibadah aja. Kalau mau melakukan konteks yang lain untuk buat konten, ya janganlah mengatasnamakan ibadah begitu. Supaya niat kita benar-benar ikhlas mengharapkan ridha Allah. Amin ya robbal alamin ya. Semoga ini semua jadi pembelajaran berharga buat kita ya, untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam melangkah ya. Ya katanya amarah itu, kalau lagi amarah katanya Jen, ternyata mulut ini lebih cepat daripada pikiran, lidah. Jadi harus berhati-hati juga. Ya, karena memang waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan Nggak, kita. waktu nggak kita pisahkan. Kita minta closing statement aja Ustaz Oh, ya, dari kesimpulan apa yang kita bahas pada sore hari ini, mungkin Ya. bisa mempertegas ya bahwa apakah makna sedekah yang dianggap sebagai pungutan pajak kepada kelas menengah ke atas yang kemudian disalurkan dalam tanda kutip kepada masyarakat kelas menengah ke bawah ini adalah suatu bentuk sedekah gitu, supaya mungkin obat hati bagi orang yang merasa dalam tanda kutip juga terzalimi dengan pungutan-pungutan ini. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai closing statementnya, yang pertama harus kita bedakan peran negara di dalam Islam dengan sistem kapitalis. Di mana dalam sistem kapitalis tadi jelas menerapkan berbagai macam regulasi pungutan kepada masyarakat untuk mengatur negara. Kemudian itu dianggap sebagai sedekah dari warganya. Nah, dalam Islam itu pengalihan tanggung jawab. Ya,
Justru negara yang bertanggung jawab mengurusi rakyatnya dalam hal tadi pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, sembako yang murah, lapangan pekerjaan yang luas dan lain sebagainya, bukan diambil dari rakyat tapi bisa dari pengelolaan sumber daya alam, bisa dari hasil-hasil yang lain tadi mewajibkan zakat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sedekah di dalam Islam itu murni adalah ibadah yang hukum asalnya sunat. Berbeda dengan zakat yang wajib. Kalau sedekah itu sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Ini kan kalau pajak paksaan. Ya kalau nggak bayar pajak STNK, mobil dianggap bodong udah lebih dari 2 tahun, begitu kan? Ketika itu paksaan. Ya, paksaan. Begitu juga dengan pungutan-pungutan yang lain. Jadi itu berbeda dengan di dalam Islam ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jangan takut untuk melakukan kebaikan, termasuk tadi pernikahan, karena pernikahan itu membuka jalan rezeki adalah benar. Dia berupaya untuk hijrah, menghindarkan dari pergaulan bebas, dari seks bebas. Dia ingin mencari ridha Allah yang halal wa thayyiban. Bisa saja orang melakukan itu tanpa nikah, tapi kan perbuatannya terkategori dosa besar, begitu, dan itu mempersempit rezeki dan memperpendek umur dan banyak efek-efek daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar seperti perzinahan dan lain sebagainya. Maka bukan berarti ini menyerukan orang untuk nikah dini ya, bukan, tapi itu menjadi solusi juga ya, solusi tergantung kepada orang tuanya bagaimana untuk bisa mengarahkan anak-anaknya agar mereka bisa hidup sesuai dengan aturan syariat Allah. Ya, saya kira itu Pak Zain dan Bang Zuna. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ada pantun kira-kira? Gak ada pantun hari ini lagi. Closing pantun gak ada. Karena memang Ustadz juga seriusnya ada. Iya. Ya, ada. Ya udah, Kajian. kita sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu ya. Makan malam pakai Indomie ya, dimakan dengan anak dan istri. Nyebut ini ya, merek ya. Gak apa-apa. Cukup serentak membahas tema ini, dijawab dengan solusi Islami. Masya Ya. Allah. Oke, penutup kita sebagai pantun, pohon tebu di bukit tinggi di bawah anak dara berniaga. Kami bertiga mohon undur diri sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Ya. Saya Zain. Di sana gunung, di sini gunung. Saya Yanjuna. Mohon undur diri. Terima kasih. Terima semua kasih sudah menonton ya. Nah. Sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan ingat Jumat Barokah. Usahakan doa sebelum menjelang azan maghrib ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.